Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham dengan NIM 333622334. Saya dari kelas PTM AB kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang produktivitas dan fungsi alat-alat berat dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Bab yang pertama itu kita ngebahas tentang pengenalan alat berat. Nah, pengenalan alat berat ini terbagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama itu ada pengenalan dasar alat. Nah, faktor-faktor yang menentukan dalam penggunaan alat berat adalah: 1. Tenaga yang dibutuhkan, 2. Tenaga yang tersedia, yang ketiga tenaga yang dapat dimanfaatkan. Hubungan antara tenaga yang dibutuhkan, tenaga yang tersedia, dan tenaga yang dapat dimanfaatkan adalah sangat penting diketahui karena kita dapat menentukan beberapa kapasitas alat yang harus kita pilih untuk sesuatu pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang selanjutnya itu ada klasifikasi alat. Klasifikasi alat berdasarkan fungsi alat tersebut. Yang pertama itu ada alat pengolahan lahan, alatnya itu ada dozer, scraper, sama motor grader. Alat menggali ada front shovel, backhoe, dragline, clamshell. Alat pengangkut material ada dump truck atau crane. Alat pemindah material ada loader, dozer. Alat pemadat ada tapping, roller, pneumatik, tyrol, toddler, kompaktor. Alat pemroses material ada concrete back plane, aspal mixing plane. Alat penampatan akhir material itu ada alat concrete speeder dan asphalt paper, motor grader, dan alat pemadat. Nah, itu klasifikasi operasional alat berat itu ada 2, alat dengan penggerak dan ada alat statis. Faktor yang mempengaruhi pemilihan alat berat itu ada fungsi yang harus dilaksanakan, kapasitas peralatan, cara operasional, pembatasan dari metode yang digunakan, ekonomi, jenis proyek, lokasi proyek, jenis dan daya dukung tanah, kondisi lapangan. Hal yang mempengaruhi alat berat itu ada pengaruh ketinggian, yang dimaksud dengan ketinggian. Nah, terus ada pengaruh temperatur, pengaruh koefisien traksi, tahanan gelinding atau rolling resistance, pengaruh landasan permukaan, tenaga roda, tenaga tarik, dan lain-lain. Nah, untuk bab kedua itu ada fungsi dan produktivitas alat gusur. Nah, alat gusur itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada traktor. Nah, traktor ini adalah yang harus kita perhatikan dalam pemilihan traktor itu adalah ukuran traktor yang akan digunakan dalam suatu proyek atau suatu pembangunan. Traksi yang tersedia pada kondisi medan yang diinginkan, kekerasan permukaan tanah, landai maksimal yang akan dilalui, panjang jalan angkut, pekerjaan lanjutan yang harus dilakukan setelah pekerjaan proyek selesai. Nah, usaha-usaha pengangkutan alat ke lokasi proyek juga menjadi faktor yang harus kita pertimbangkan dalam pemilihan traktor ini. Nah, jenis traktor itu ada 2. Yang pertama itu ada wheel tractor dan kedua itu ada crawl tractor. Apa sih bedanya? Kalau wheel tractor itu adalah traktor dengan roda karet, kalau crawler tractor itu dengan roda rantai. Nah, terus yang kedua itu ada alat bulldozer. Bulldozer adalah alat yang menggunakan traktor sebagai tempat dudukan dan penggerak utamanya. Jadi berupa attachment. Nah, bulldozer ini ada beberapa jenis. Kalau berdasarkan alat geraknya itu ada wheel mounted dan crawler mount. Jenis bulldozer berdasarkan alat kendalinya itu ada cable controlled dan hydraulic controlled. Tipe blade atau pisau ada universal blade, strike blade, angling blade, dan cushion blade. Nah, kedua itu ada alat ripper. Nah, alat ripper ini merupakan attachment yang dipasang pada traktor sebagai tenaga penggeraknya. Jenis ripper dengan cable control atau kendali kabel, dengan hydraulic control atau kendali hidrolis. Nah, itu ada adjustable parallelogram, giginya sejajar, dapat diatur atau dilepas macamnya, ada single shake atau gigi tunggal dan multi shake atau gigi banyak. B itu ada parallelogram, gigi sejajar dan kaku. Itu ada single hang, gigi tunggal dan multi shake. Nah, itu ketiga ada high, berbentuk piringan dengan ukuran tertentu. Gigi-gigi ripper ini jika aus dapat diganti, hanya harus dijaga agar kehausan jangan sampai pada inti giginya. Nah, terakhir itu ada alat scraper. Nah,
Alat scraper ini mesin penggerak, ada scraper bermesin tunggal, ada yang powernya unitnya terletak di bagian depan berfungsi sebagai penarik bowl dari scraper, kemudian ada yang bermesin ganda yang berpower unit keduanya ditempatkan pada bagian belakang. Nah, fungsi scraper ini yaitu stripping topsoil ialah pengupasan tanah permukaan yang jelek atau meratakan kontur sekeliling bangunan, menggali saluran, menggali dan menguruk misalnya badan jalan. Jenis scraper itu, tipe scraper dibedakan menjadi dua macam, ialah semi trailer dengan 2 as dan tipe full trailer 1 as. Alat kendali dibedakan dalam dua macam, yaitu ada kabel kontrol dan hidrolis. Nah, prinsip kerjanya, dalam keadaan berjalan, bowel diturunkan sampai cutting edge-nya masuk ke dalam tanah yang akan digali atau digusur. Apron ditarik bowel jika bowel belum penuh tetapi tanah tidak dapat masuk. Hal ini bisa karena kecepatan gerak scraper kurang untuk mendorong tanah yang terkumpul menutupi lubang dasar bowl dan apron. Sekian untuk bab 2. Nah, untuk bab 3 ini ada materi tentang produktivitas alat gali. Nah, alat gali ini ada beberapa alat, diantaranya itu ada ekskavator, ada power shovel, ada dragline, clamshell, dama, beko. Nah, di pertama itu kita bahas tentang ekskavator. Ekskavator merupakan salah satu alat berat yang digunakan untuk memindahkan material. Tujuannya untuk membantu pekerjaan yang sulit agar menjadi lebih ringan dan dapat mempercepat waktu pengerjaan. Ekskavator mempunyai bagian-bagian utama, antara lain bagian atas yang dapat berputar atau revolving unit, bagian bawah untuk berpindah tempat atau traveling unit, dan bagian tambahan seperti attachment yang dapat diganti sesuai pekerjaan yang ingin dilaksanakan. Nah, berdasarkan bucketnya, ekskavator memiliki beberapa jenis, yaitu standar bucket, river bucket, trapezoidal bucket, slope finishing bucket, detached cleaning bucket, single shank river, three-shank river, clamshell bucket, coal bucket, and chip bucket, spike hammer, grab lifting, scrap gravel, magnet for excavator. Yang kedua ada alat power shovel. Power shovel di lapangan digunakan terutama untuk menggali tebing, letaknya lebih tinggi dari tempat kedudukan alat tersebut. Jenis shovel dengan kendali kabel atau cable control, dan shovel dengan kendali hydraulis control. Fungsi shovel menggali lereng, menggali secara mendatar untuk meratakan, memuat loading, angkut, membuat tanah bagian belakang. Cara kerja shovel yaitu pada dasarnya gerakan-gerakan selama bekerja dengan shovel adalah maju untuk menggerakkan river menusuk tebing, mengangkat diver atau bucket untuk mengisi, mundur untuk melepaskan dari jarak tebing, swing untuk memutar dan membuang, berpindah jika jauh dari tebing di galian, dan menaikkan menurunkan sudut boom jika diperlukan. Alat selanjutnya itu ada dragline. Dragline adalah alat untuk menggali tanah atau memuat pada alat-alat angkut, misalnya truk, traktor, penarik gerobong, atau keempat penimbunan yang dekat dengan tempat galian. Pada umumnya power shovel sampai dengan kapasitas 2,5 CUYD atau dapat diubah menjadi dragline dengan melepas boom dan shovel digantikan boom dan bucket dragline. Cara kerja penggalian dimulai dengan swing pada keadaan bucket kosong menuju ke posisi menggali pada saat sama. Dry kabel dan hose kabel dikendalikan hingga bucket jatuh tegak lurus ke bawah. Nah, terus ada alat clamshell, adalah alat gali yang mirip dengan dragline yang hanya tinggal menggali bucketnya saja. Clamshell terutama digunakan untuk mengerjakan bahan-bahan yang digunakan untuk mengerjakan bahan-bahan lepas seperti pasir, kerikil, lumpur, ataupun lainnya. Bucket clamshell dibuat dalam berbagai ukuran, seperti juga ada dragline. Ukuran bucket clamshell dibedakan dalam pemakaiannya. Untuk pekerjaan berat digunakan hit-dati bucket, untuk pekerjaan sedang atau pekerjaan umum digunakan dengan V general purpose digunakan medium weight bucket, dan untuk pekerjaan ringan digunakan light weight bucket. Nah, selanjutnya itu ada alat beko. Beko sering juga disebut sebagai full shovel, adalah alat dari golongan shovel yang khusus
dibuat untuk menggali material di bawah permukaan tanah atau di bawah tempat kedudukan alat tersebut. Keuntungan beko ini jika dibandingkan dragline dan clamshell ialah karena beko dapat menggali sambil mengatur dalam galian yang lebih baik. Nah, fungsinya dari alat ini adalah membuang tanah yang menutup bagian belakang, menggali material, menggali secara mendatar untuk meratakan memuat loading ke alat angkut. Keuntungannya dapat menggali sekaligus mengatur dalam penggalian beko lebih efisien untuk penggalian jarak dekat, dapat membuang material ke alat angkut yang letaknya selevel dan bagiannya level, dan dapat digunakan untuk menggali material yang lebih keras. Bab selanjutnya atau bab 4 itu ada produktivitas grader dan loader. Motor grader adalah alat berat yang dapat digunakan untuk keperluan perataan tanah, juga sebagai pembentukan permukaan yang dikehendaki. Grader juga dapat digunakan untuk pengupasan lapisan atas yang hendak dibuang atau dikurangi, mencampur material dan meratakan dan menyebarkan lagi. Meratakan area dengan grader sangat diperlukan untuk pemadatan yang sempurna oleh kompaktor. Fungsi grader adalah grading, saving, bank saving, scrapability, dipping, mixing, and spreading. Motor grader digunakan untuk membentuk permukaan tanah sesuai dengan muatan pekerjaan, sesuai dengan fungsinya sebagai pembentuk permukaan tanah. Maka produksi kerja motor grader dihitung berdasarkan permukaan tanah. Maka produksi kerja motor grader dihitungkan berdasarkan besar luas permukaan tanah tersebut yang dapat ia gali atau ia ratakan. Nah, langkah menghitung produksi motor grader itu ada 4. Yang pertama, kita harus menghitung menghitung luas lintasan kerja. Yang kedua, menghitung waktu siklus. Yang ketiga, menghitung produksi kasar. Yang keempat, menghitung produksi kerja aktual tersebut. Loader itu dibagi. Alat loader ini ada 2, ada wheel loader dan crawler loader. Pertama, kita bahas tentang loadernya sendiri. Loader adalah alat pemuat hasil galian atau gusuran dari alat berat, isinya seperti bulldozer, grader, dan sejenisnya. Pada prinsipnya, loader merupakan alat pembantu untuk mengangkut material dari tempat-tempat penimbunan ke alat pengangkut lain. Selain itu, loader juga dapat digunakan sebagai alat pembersih lokasi cleaning yang ringan untuk menggusur bongkaran, menggusur tongkak-tongkak kayu kecil, menggali pondasi basement, dan lain-lain. Loader merupakan alat mengangkut material dalam jarak pendek. Bila digunakan sebagai alat pengangkut, maka loader dapat bekerja lebih baik daripada bulldozer. Sebab dengan menggunakan loader tak ada material yang tercecer. Loader diberi tambahan attachment seperti bucket, forklift, and backhoe sebagai penambahan alat pada proyek konstruksi dapat dikurangi. Bucket yang dipasang pada loader dapat berupa general purpose bucket dan multi-purpose bucket. Faktor kapasitas angkat loader. Berat mesin perlu diketahui agar berat material tidak melampaui berat alat yang dapat menyebabkan terjadinya terjungkir. Titik berat yang tidak dapat dihindari terjadinya terjungkir. Panjang radius antara pusat putaran alat dan attachment. Daya angkat alat dan akan semakin kecil dengan semakin besarnya panjang radius tenaga alat. Semakin besar tenaga alat, semakin besar kemampuan angkat alat tersebut. Nah, loader ini dibagi menjadi 2, ada wheel loader dan crawler loader. Apa sih bedanya? Nah, kalau wheel loader itu menggunakan ban karet. Nah, wheel loader ini umumnya digunakan untuk medan yang permukaannya kokoh, keras, dan bagus karena jenis loader ini memiliki mobilitas yang baik. Alat ini juga memiliki artikulat yang memungkinkan alat ini bergerak secara fleksibel. Crawler loader menggabungkan stabilitas traktor dengan kemampuan wheel loader. Mobilitas dari crawler loader sangat lambat dan tidak memiliki artikulat dengan geraknya terbatas, tetapi crawler loader memiliki keunggulan dibandingkan dengan wheel loader, yaitu dapat bergerak di semua medan yang ada di dalam proyek tersebut. Nah, cara kerja wheel loader bekerja dengan gerakan dasar pada bucket dan gerakan bucket. Yang penting ialah menurunkan bucket di atas permukaan tanah, mendorong ke depan, memuat dan menggusur, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada produktivitas dan fungsi alat kompaktor. Kompaktor itu ada beberapa jenis, diantaranya ada kompaktor, three-wheel roller, tandem roller, vibration roller, mass grid roller, dan pneumatic clearance roller.
Yang pertama itu ada kompaktor. Kompaktor ini itu alat pemadat yang digunakan untuk memadatkan tanah, yang merupakan upaya untuk mengatur kembali susunan butiran tanah agar menjadi lebih rapat sehingga tanah akan menjadi lebih padat. Jenis kompaktor roller ini ada wheel roller, mesin gilas roda 3, tandem roller, mesin gilas roda 2 atau tandem, shiftive roller, mesin gilas roda besi dengan permukaan seperti kaki kambing, pneumatic tire roller itu mesin gilas dengan roda ban karet bertekanan angin. Nah, pertama itu kita bahas alat three wheel roller. Penggilas roda 3 three-wheel roller merupakan alat penggilas tertua dan sampai sekarang masih digunakan dalam pekerjaan-pekerjaan penempatan atau pemanfaatan. Three-wheel roller digunakan untuk usaha-usaha penempatan lapisan yang terdiri dari bahan-bahan yang berputir kasar, misalnya untuk pembuatan jalan macadam, sehingga alat ini sering disebut sebagai macadam roller. Three-wheel roller mempunyai berat antara 612 ton. Apabila diinginkan untuk usaha penempatan yang besar, roda silinder dapat diisi dengan zat cair atau minyak atau air, atau dapat diisi juga dengan pasir. Usaha berat dengan zat cair atau pasir meningkatkan berat alat 15% sampai 35%. Selanjutnya ada tandem roller. Alat ini biasa digunakan untuk menghasilkan penggilasan akhir, misalnya untuk pekerjaan penggilasan aspal, beton agar diperoleh permukaan yang rata. Alat ini biasanya digunakan untuk penggilasan akhir, misalnya untuk pekerjaan penggilasan aspal, beton agar diperoleh hasil akhir permukaan yang rata. Jenis tandem roller itu ada dua, 2-axle tandem roller dengan 2 as dan 3-axle tandem roller dengan 3 as. Selanjutnya ada alat vibration roller. Vibration roller adalah termasuk tandem roller yang termasuk penempatan penggunaan efek getaran dan sangat cocok digunakan pada jenis tanah pasir atau kerikil berpasir. Efisiensi penempatan yang dihasilkan sangat baik karena adanya gaya dinamis terhadap tanah. Butir-butir tanah cenderung akan mengisi bagian-bagian yang kosong terhadap diantaranya butiran-butirannya. Selanjutnya ada mesquite roller, itu penggilas jenis lain adalah mesquite roller, di mana roda penggilasnya berbentuk anyaman. Penggilas ini memberikan efek pemadatan dari bawah yang dikarenakan bentuk roda penggilasnya ini dapat mengoptimalkan digunakan untuk menggilas lapisan tanah yang berbutir kasar. Selanjutnya itu ada pneumatic tire roller. Biasanya alat ini digunakan untuk pada saat proyek pengaspalan jalan. Nah, mempunyai roda-roda dari ban karet yang disebut dengan pneumatik dengan permukaan yang dibuat rata. Susunan roda dibuat sedemikian rupa sehingga jalur yang dilewati roda depan jatuh di antara jalur-jalur roda belakang. Dengan demikian, gilasan dapat merata pada satu lintasan. Jumlah roda-roda gilas selalu ganjil, misalnya 9, 4 roda depan, 5 roda belakang. 11, 5 roda depan, 6 roda belakang. 13, 6 roda depan, 7 roda belakang. Selanjutnya itu ada produktivitas dump truck. Dump truck ini adalah alat yang khusus digunakan sebagai alat angkut karena kemampuannya misalnya dapat bergerak cepat, kapasitas besar, dan biaya operasionalnya lebih relatif kecil atau murah. Alasan lain penggunaan truk sebagai alat angkut adalah karena kebutuhan truk mudah diatur dengan produktivitas alat-alat gali atau alat-alat yang lainnya, sehingga truk sangat luas dalam pengoperasian dengan alat-alat yang lainnya. Nah, syarat penggunaan truk itu salah satu syarat yang perlu diperhatikan atau yang perlu dipenuhi agar truk dapat digunakan dengan baik dan efektif adalah adanya jalan angkut yang rata dan cukup kuat atau keras. Khusus untuk jalan angkut yang kurang baik dapat menggunakan truk yang disebut dengan cross country availability yang harga dan biaya operasionalnya biasanya lebih tinggi dari biaya truk lainnya. Yaitu ketiga ada untuk pekerjaan konstruksi sivil, umumnya digunakan truk yang dapat membuang muatan dari bak secara otomatis. Yang keempat itu penumpahan muatan atau dumping dilakukan secara hidrolis yang menyebabkan bak terangkat pada satu sisi sedangkan sisi lain berputar sebagai engsel. Hal yang membedakan truk: ukuran dan bahan bakar yang digunakan, banyaknya gigi penseling, banyaknya roda gerak misalnya 2, 4, dan 6, susunan roda dan banyaknya sumbu, kemampuan angkut dalam ton meter per kubik, cara membuang muatan atau dumping. Nah, jenis dump truck berdasarkan arah tumpahan muatan itu ada 3, yaitu yang pertama ada rear dump truck yang membuang muatan ke belakang, side
dump truck yang membuang muatan ke samping. Trik ketiga ada button dump truck yang membuang muatan ke bawah baknya. Selanjutnya ada kapasitas truk. Dump truck yang terdiri dari berbagai ukuran dengan kapasitas angkut 3 ton sampai 20 ton. Yang pemilihannya dapat disesuaikan dengan kondisi pekerjaan yang akan dikerjakan. Untuk mengangkut bahan-bahan sifatnya lengket yang dapat bak truk yang bertemuan sudutnya tidak tajam. Hal ini untuk menghindari sulitnya membuang muatan. Ketiga itu kemampuan truk untuk memuat dinyatakan dalam berat muatan misalnya ton atau dalam kapasitas bak misalnya meter kubik. Untuk menyatakan kapasitas masih dibedakan dalam kapasitas peres atau stroke dan kapasitas penunjang hepet. Kapasitas penunjang sangat dipengaruhi oleh keadaan jalan angkut yang dilewati karena bahan yang diangkut akan mudah tercecer jika jalan angkut kurang baik. Selanjutnya ada ukuran bak. Besar kecilnya truk yang dipilih diusahakan agar diimbangkan dengan kemampuan alat produksi alat gali yang ada dalam suatu proyek atau suatu konstruksi pembangunan. Ini untuk menghindari jangan sampai terjadi salah satu ada alat yang menganggur sewaktu organisasi atau pengoperasian alat-alat ini digunakan untuk mengurangi pengeluaran yang membengkak. Truk itu dibedakan menjadi dua, truk besar dan truk kecil. Truk besar memiliki kelebihan dan kekurangan, diantaranya kelebihannya jumlah sedikit sehingga biaya investasi dan pemeliharaannya kecil, pengemudi atau operasi sedikit, baik untuk angkut jarak jauh, bahaya berkumpul truk di satu tempat dapat dihindari. Pemuatan dari alat gali mudah sehingga waktu hilang kecil. Bahan bakar biasanya relatif sedikit, memperkecil frekuensi penunggu alat tempat gali. Kekurangannya biaya angkut besar, waktu muat besar khususnya bila alat gali ukurannya kecil, muatannya besar dan cepat merusak jalan angkut sehingga pemeliharaan jalan angkut besar. Sulit untuk menentukan keadaan yang imbang antara jumlah truk dengan produksi alat gali dan lain-lain. Truk kecil memiliki juga kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya itu fleksibel atau luas dalam jarak angkut dekat dan mudah mengemudinya. Kecepatannya tinggi, berkurangnya produksi tidak begitu terasa bila salah satu truk ada yang mogok atau rusak. Mudah menyesuaikan banyaknya truk dengan produksi alat gali atau alat pemuatnya. Kekurangan alat gali yang sulit mengisikan muatan, waktu hilang banyak karena banyak truk yang digunakan, menimbulkan bahaya besar bila truk saling menunggu di tempat gali atau jalan angkut yang menunggu giliran, biaya investasi dan pemeliharaan juga besar. Sekian video presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.